Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Ulfa. Di sini saya bersama teman-teman saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar demokrasi dan bagaimana cara mengimplementasikan di masyarakat. Sebelum menonton video kami, jangan lupa subscribe dan berikan like-nya ya. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat yang berkuasa atau biasanya kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutkan government of rule by the people. Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai dasar bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyat. Demokrasi juga mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebab dengan demokrasi, hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Beberapa ahli menyimpulkan mengenai apa itu demokrasi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan menurut International Commission of Justice. Dia mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Yang kedua menurut Lincoln, yaitu demokrasi juga mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukannya sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Beberapa ahli telah menyimpulkan mengenai apa itu demokrasi. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut International Commission of Justice. Demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil yang mereka pilih di bawah sistem. Demokrasi juga mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukannya sendiri jalannya organisasi negara telah dijamin. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Beberapa ahli menyimpulkan mengenai apa itu demokrasi. Yang pertama saya akan menjelaskan menurut International Commission of Justice. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan yang bebas. Yang kedua menurut Lincoln, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau government of the people, by the people, and for the people. Yang ketiga yaitu menurut C.V. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan kepada mayoritas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefia Hikmah. Saya dari kelompok 3 sebagai anggota kelompok. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Mbak Faizaulfa. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai implementasi demokrasi yang ada di masyarakat. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara, atau umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politikal. Dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya kita akan membahas
implementasi demokrasi. Implementasi demokrasi ada 4. Yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, yang ketiga di lingkungan kehidupan bermasyarakat, yang ketiga di lingkungan keluarga bernegara. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu materinya. Implementasi yang pertama yaitu di lingkungan masyarakat. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Di sini tertera ada 5 poin implementasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, bersedia mengakui kesalahan yang telah dibuatnya. Yang kedua, kesediaan hidup bersama dengan warga masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, poin yang ketiga, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kompromi. Dan poin yang terakhir, tidak terasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan warga lainnya. Implementasi selanjutnya yaitu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah juga ada 5 poin. Yang pertama, bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa membeda-bedakannya. Yang kedua, menerima teman-teman yang berbeda latar belakang budaya, ras maupun agama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain meskipun pendapat itu berbeda dengan kita. Yang poin yang keempat, mengutamakan musyawarah dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Poin yang terakhir yaitu sikap anti kekerasan. Bentuk implementasi yang ketiga yaitu di lingkungan keluarga. Penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu kesediaan untuk menerima kehadiran saudara-saudara kita. Yang kedua, menghargai pendapat anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja. Poin yang terakhir, terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi bersama. Bentuk implementasi yang terakhir yaitu di lingkungan kehidupan bernegara. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, bersedia menerima kesalahan dan kekalahan secara dewasa dan ikhlas. Yang kedua, kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warga. Yang ketiga, memiliki kejujuran dan integritas. Yang keempat, memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik. Yang kelima, menghargai hak-hak kaum minoritas. Yang keenam, menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Poin yang terakhir yaitu mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini bahwasanya implementasi dalam penerapan sangatlah utama dan urgen. Maka dari itulah perlu adanya kerjasama di dalam tindakan dalam terwujudnya tujuan demokrasi di negara ini. Selanjutnya,
materi akan dibahas oleh Mbak Lina Askia. Terima kasih. Bentuk-bentuk demokrasi menurut Thones dilihat dari dua aspek. Yang pertama, formal demokrasi, dan yang kedua, substansif demokrasi, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi dilakukan. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, tergantung dari negaranya itu sendiri. Ada negara yang menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Yang pertama, sistem presidensial. Sistem pemilihan presiden secara langsung dan mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Presiden sebagai penguasa sekaligus kepala negara. Sistem ini diterapkan di Amerika dan di Indonesia. Yang kedua, sistem parlementer. Sistem ini menerapkan model yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif berada di tangan seorang perdana menteri. Kepala negaranya seorang ratu, ada pula presiden. Kedua, menurut Eric Hayridge, ada 3 bentuk demokrasi, yaitu demokrasi secara langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi permusyawaratan. Kesimpulannya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan mengedepankan rakyat, sering disebut pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia dikenal dengan demokrasi Pancasila yang memiliki ciri khusus, yakni musyawarah mufakat. Musyawarah menjadi ciri utama dari demokrasi Pancasila. Musyawarah menjadi langkah yang ideal untuk mewujudkan keputusan yang baik dan sejalan dengan kepentingan para anggota masyarakat. Demokrasi menempati posisi penting berkaitan pembagian kekuasaan suatu negara, yaitu berdasarkan konsep dan prinsip trias politika. Setiap lembaga negara bukan saja akuntabel, tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara yang mampu secara operasional, bukan hanya teori, membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Saran, sebagai mahasiswa, hendaknya kita memahami mengenai konsep dasar demokrasi, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Penulis menyadari bahwa terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan sebuah pedoman yang bisa dipertanggungjawabkan dari sumber penulis akan memperbaiki makalah ini. Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran mengenai pembahasan dalam kesimpulan di atas. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen yang sudah membimbing kami. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.